Selamat pagi, Suster Anunsiata PIJ, selaku Ketua Yayasan Karya Sang Timur. Suster Patricia PIJ, selaku Pimpinan Komunitas Jalan Bandung. Bapak Dionisius Anjuran Halawa, selaku Kepala Sekolah SD Katolik Sang Timur Malang. Bapak Ibu Guru Karyawan, para orang tua, serta anak-anakku yang terkasih. Semoga kita semua selalu dilimpahi dengan berkat kesehatan, sehingga tetap semangat untuk mengikuti rangkaian acara Bulan Kitab Suci Nasional 2020. Tema BKSN 2020 tahun ini adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa pembuka akan dibawakan oleh Ibu Yuni. Kepada Ibu Yuni dipersilahkan. Marilah kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa. Kita ambil sikap doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, firman-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi akan terlaksana sesuai kehendak-Mu. Yesus Sang Sabda yang Kau utus ke tengah-tengah kami pun tidak kembali dengan sia-sia. Ia melaksanakan semua kehendak-Mu dan berhasil. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkenan memberkati dan melindungi anak-anak SD Katolik Sang Timur Malang dalam lomba BKSN tahun ini, sehingga mereka dapat menampilkan yang terbaik. Semoga keberhasilan ini semakin mendekatkan iman kami kepadamu dan penyertaan-Mu terhadap kami semua. Berkatilah semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan lomba BKSN di sekolah kami khususnya dan di tempat-tempat lain pada umumnya. Semua keberhasilan ini dan sukacita ini kami persembahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Beata Clara dari kanak-kanak Yesus yang miskin, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Ibu Yuni. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah, yaitu Bapak Dionisius Anjuran Halawa. Kepada Bapak Dion dipersilahkan. Halo anak-anak yang terkasih dan para wali murid yang kami banggakan. Bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional. Tema bulan Kitab Suci Nasional pada bulan September tahun 2020 ini adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Untuk memeriahkan bulan Kitab Suci pada bulan September ini, SD Katolik Sang Timur Malang mengadakan berbagai lomba. Lomba mewarna, lomba membaca Kitab Suci, lomba menyanyikan lagu rohani, juga lomba menyanyikan mazmur. Anak-anak telah mengirimkan video yang terbaik untuk dinilai oleh para juri atau oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih anak-anak bagi anak-anak yang telah mengirimkan, dan nanti saat di pengumuman akan mendapatkan juara, anak-anak tentu merasa bangga. Tapi bagi anak-anakku yang belum mendapatkan juara, jangan putus asa. Di bulan-bulan berikutnya kita akan mengadakan lomba lagi.
Berilah yang terbaik anak-anak, sehingga di masa-masa yang akan datang, anak-anak bisa mendapatkan juara seperti teman-teman kalian yang diumumkan pada hari ini. Anak-anak, mari dengan merayakan bulan kitab suci ini, mari kita membiasakan diri menjadikan buku kitab suci adalah bacaan utama kita. Santo Hieronymus mengatakan, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Tuhan Yesus. Anak-anak, semoga kita semua, baik Bapak Ibu guru yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah, anak-anak yang bersama dengan orang tua, tetap menjaga kesehatan, tetap belajar dengan sungguh-sungguh, jujur dalam mengerjakan tugas-tugas, dan juga membantu orang tua. Terima kasih anak-anak. Kepada anak-anak yang mendapatkan juara, Pak Dion mengucapkan selamat dan sukses. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Dion atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya yang paling ditunggu oleh anak-anak yaitu pengumuman pemenang Lomba BKSN 2020. Pembacaan pengumuman akan dibawakan oleh Bu Ayu dan juga Pak Andre. Kepada Bu Ayu dan Pak Andre dipersilakan. Terima kasih Bu Indah. Sekarang saya akan menyampaikan pemenang Lomba Mewarna Bulan Kitab Suci Nasional kategori kelas 1 dan 2. Untuk juara harapan 1 diraih oleh Natania Celestine Suito, kelas 2A. Yang selanjutnya untuk juara ketiga diraih oleh Kiera Cristabel Garcia, kelas 1. Untuk juara kedua diraih oleh Aurora Josephine Love, kelas 2B. Untuk juara 1 diraih oleh Katarina Mahesdita M, kelas 1. Selanjutnya saya akan membacakan pemenang Lomba Menyanyi Lagu Rohani kategori A yaitu kelas 1 dan 2. Juara harapan 1 diraih oleh Katarina Mahesdita Miracle dari kelas 1. Juara 3 Felicia Nicolin Putri dari kelas 2B. Juara 2 Kiera Cristabel Garcia dari kelas 1. Dan juara 1 diraih oleh Zaneta Nikita Putri dari kelas 2B. Selanjutnya saya akan mengumumkan pemenang Lomba Menyanyi Lagu Rohani kategori B yaitu kelas 3 dan 4. Juara harapan 1 diraih oleh Johanita Tifanka dari kelas 4A. Juara 3 diraih oleh Karin Olivia Yuensa dari kelas 3B. Juara 2 diraih oleh Verena Revalin dari kelas 4B. Dan juara 1 diraih oleh Gabriela Amadea dari kelas 3A. Dan yang terakhir saya akan membacakan pengumuman pemenang Lomba Menyanyi Lagu Rohani kategori C untuk kelas 5 dan 6. Juara harapan 1 diraih oleh Maria Angela Kana dari kelas 5A. Juara 3 diraih oleh Clarissa Putri Ayurintia kelas 6A. Juara 2 diraih oleh Renata Rida Cahyaningtyas dari kelas 5B. Dan juara 1 dimenangkan oleh Putri Rama Sandika dari kelas 6B. Selanjutnya saya akan mengumumkan pemenang Lomba Mazmur kategori A untuk kelas 3 dan juga kelas 4. Juara harapan 1 dimenangkan oleh Valencio Stephen Krisnanda dari kelas 4B. Juara 3 diraih oleh Katarina Amelia Putri Tamara kelas 4A. Untuk juara 2 dimenangkan oleh Ken Anggita dari kelas 4B. Untuk juara 1 dimenangkan oleh Gebre Gaudere
dari kelas 4A. Selanjutnya saya akan mengumumkan pemenang lomba Mazmur untuk kategori B kelas 5 dan 6. Juara harapan 1 dimenangkan oleh Maria Galuh dari kelas 6B. Untuk juara ketiga dimenangkan oleh Elizabeth Krisania dari kelas 5B. Juara kedua diraih oleh Bernhard Halawa kelas 5B. Juara 1 diraih oleh Angelita Dwi Tanaya dari kelas 6A. Untuk pengumuman lomba lektor, saya akan dibantu membacakan pengumumannya oleh Frater. Frater, saya persilahkan. Halo adik-adik, Frater Yo akan membacakan siapa saja yang akan menjadi juara lektor dalam rangka BKSN tahun 2020. Frater akan membacakan pemenang lektor kategori A. Untuk juara lektor harapan 1 dipegang oleh Nikita Dwi Putri. Yeay. Dan untuk juara ketiga dipegang oleh Conceta Endang Della Roja. Kita beri tepuk tangan. Dan untuk juara kedua diperoleh oleh Graciela Salomita. Dan kita beri tepuk tangan juga. Dan untuk juara 1, nah untuk juara 1 siapa ya yang mendapatkan ya? Untuk juara 1 didapatkan oleh Lucia Tiarani Prama Putri. Yeay! Sekian dari Frater, selamat! Halo adik-adik sekalian, pada kesempatan ini Frater akan menyampaikan pengumuman hasil juara dari perlombaan lektor kategori B. Frater akan memulainya dari juara harapan 1 atau juara keempat. Nah, juara keempat jatuh pada Putri Novianti dari kelas 6A. Selanjutnya, yang menjadi juara ketiga adalah Sang Anaruna Mampuni dari kelas 5A. Dan yang menjadi juara kedua jatuh kepada Christian Wima Winata dari kelas 6B. Lalu yang menjadi juara pertama, yaitu juara yang kita tunggu-tunggu, jatuh kepada Estefania Elizabeth dari kelas 5B. Profesiat untuk adik-adik sekalian. Terima kasih Bu Ayu dan Pak Andre. Bagi anak-anak yang telah memenangkan lomba, selamat. Bagi yang belum memenangkan lomba, jangan berkecil hati. Masih ada banyak lomba yang bisa kalian ikuti. Tetap semangat ya. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama melihat penayangan video dari lomba yang sudah diikuti oleh anak-anak, yaitu lomba mewarna, lomba menyanyi lagu rohani, lomba lektor, dan juga lomba Mazmur. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku.
matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi Tuhan
hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku. Padahal mereka melihat perbuatanku. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Nah, kalian sudah bersama-sama melihat penampilan dari teman-teman kalian yang telah memenangkan lomba BKSN 2020. Anak-anak yang terkasih, pada BKSN 2020 ada 4 subtema yang diambil. Yang pertama yaitu aku, anak Allah. Yang kedua, aku solider dengan sesama. Yang ketiga, aku diberi tugas oleh Tuhan. Dan yang keempat, aku anggota gereja Katolik. Semoga semua materi yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru dapat kalian laksanakan, kalian ambil nilainya, sehingga tidak hanya kita merayakan bulan Kitab Suci Nasional pada bulan September, tapi kita juga merayakan bulan Kitab Suci di setiap hari sepanjang tahun. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan tutup dengan doa. Doa penutup akan dibawakan oleh Pak Yakobus. Kepada Pak Yakobus dipersilakan. Baiklah anak-anak sekalian yang ada di rumah, Bapak Ibu wali murid yang sedang mendampingi anaknya di rumah, marilah kita menutup acara hari ini dengan berdoa. Marilah kita mengambil sikap doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena penyertaan-Mu pada acara lomba BKSN kali ini, dari awal hingga akhir acara ini. Semoga hasil yang kami capai hari ini tidak akan membuat kami sombong, tetapi semakin berakar di dalam nama-Mu. Dampingilah kami ya Bapa dalam setiap langkah, karya, dan pelayanan kami berikutnya. Semoga kami selalu dan senantiasa membawa damai, membawa rahmat yang Kau berikan kepadaku untuk anak-anakku semua. Doa yang sangat singkat ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan untuk selama-lamanya. Beata Clara dari kanak-kanak Yesus yang miskin, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Yakobus. Anak-anak yang terkasih, acara kita pada hari ini sudah selesai. Semoga kalian tetap semangat di rumah dan sampai bertemu lagi pada kegiatan kita selanjutnya. Terima kasih. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari.